Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku akan mereview dua buah alat pijat portable yang katanya bisa untuk pijat seluruh tubuh. Katanya sih gitu. Tapi nyatanya dua buah alat yang udah aku beli ini ya ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Dan ini aku beli dua. Sebenarnya awalnya salah beli. Yang pertama aku beli ini, tapi peruntukannya ternyata sesuai kebutuhanku. Aku maunya yang ini, yang satu lagi. Jadi daripada nggak kepake, ya udah kita review dulu supaya teman-teman juga nggak salah beli nantinya. Nah, yang pertama aku akan review dulu dari yang bantal pijat pertama ini ya. Ini disimpan dulu. Nah, ini boxnya untuk yang pertama. Tampilannya seperti ini. Di dalam box itu kita dapat alat pijat ini dan dua buah kabel charger. Satu kayak gini untuk langsung dicolok, satu lagi untuk di mobil. Tampilannya begini. Tapi ini belum kupakai sih. Secara tampilan ini lebih kecil. Ini lebih kecil dan simple banget. Tombolnya cuma ada satu, on dan off. Warnanya di marketplace aku lihat cuma ada satu ini aja warnanya. Dan harganya dia di range 120-130 ribu lah. Kita coba buka ya. Kalau dibuka, tampilannya begini. Jadi ini keras banget. Dan ini kayak busa gitu. Kayak busa terus ditutup. Ya udah gitu aja. Nah, ini nanti yang mijit-mijit kita nih ada 8 bola ini. Secara penggunaan ini sebenarnya enak banget. Bukan enak banget sih, enak aja. Kenapa aku bilang enak? Karena pijatannya ini kenceng. Masalahnya untuk relaksasi kadang-kadang aku nggak butuh yang sekencang itu karena alat pijat ini nggak bisa disetting tingkat kekencangannya, tergantung badan kita aja mau nimpa dia seapa. Kalau mau kencang berarti ya udah kita timpa lagi. Kita coba hidupin ya. Hidupinnya mah gampang, tinggal dicolok. Nah, ini satu masalahnya untuk alat pijat ini dia harus selalu dicolok. Nggak ada untuk baterainya dicas dulu terus nanti di ini nggak ada. Jadi memang harus selalu dicolok kalau mau dihidupin. Tinggal dipencet. Nah, ini hidup. Jadi satu kali lagi nanti. Nah, kalau yang warna merah ini untuk bisa anget pijitannya. Enak sih. Tuh. Aku biasanya pakai ini untuk di telapak kaki karena kenceng, tapi ini nggak bisa nahan beban berat-berat ya. Misalnya kalian rebahan terus kalian tidurin, ini nggak bisa karena dia bebannya nggak bisa nampung beban berat kalian. Ini misalnya nih, gimana ya contohnya ya? Jadi misalnya ini kalian lagi tiduran, terus kalian taruh ini di pinggang, ini nggak bisa muter karena bebannya terlalu berat pinggang kalian itu. Kalau pakai ini, jadi ini lebih cocoknya dipakai kalau misalnya di kursi. Ya udah dia nanti bisa muternya. Kalau misalnya rebahan, kita pakai bantal juga taruh di pundak, masih bisa muter. Cuman menurutku ini di bagian tulang-tulang kita kayak kurang pas gitu karena kekecilan. Jadi kita sering-sering atur posisi kalau pakai ini. Tapi overall dengan harga 130 ribu ini worth it sih. Meskipun menurutku terlalu banyak ubah posisi dengan pemakaian ini. Nih, nah misalnya deh, dia bisa berhenti kayak gini kalau misalnya terlalu ketekan. Tuh kan bisa berhenti. Jadi kita harus menjaga dia supaya bebannya jangan terlalu berat. Ini untuk satu alat pijat. Matiin lagi. Kita coba satu lagi.
lagi. Nah ini satu lagi dari Advance Neo, mana sih, Advance Neo 3, dari harga jauh berbeda. Yang tadi 130.000, kalau yang ini 1.800.000. Dan untuk secara ukuran ini udah kelihatan ya ukurannya. Ntar aku copot dulu. Nih ukurannya hampir 2 kali lipatnya, nggak kelihatan ya? Ya nggak kelihatan, sebentar. Nih ukurannya 2 kali lipatnya. Dan untuk Advance Neo ini dia bolanya cuman ada 4, sorry, 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini tadi kan ada 8 kan, ini ada 4. Dan untuk tampilan sendiri ini jaring-jaringnya hampir sama, bahannya sama, kayaknya sih sama ya, tuh jaring-jaringnya sama, kayaknya sih sama, beda sih, beda dikit, tapi nggak kerasa di penggunaannya, nggak kerasa. Terus ini ada apa sih namanya, kayak tutupnya gitu, tapi bisa dicopot. Jarang pakai sebenarnya, ini bisa dicuci juga, yang ini nggak usah dipakai. Nah ini aja sebenarnya, ini nggak bisa dibuka, ada resletingnya tapi ke belakang gitu, nih bisa kayak, tapi susah, nggak bisa dibuka, jadi nggak tahu dalamnya kayak apa. Tuh ini kan untuk kalau di mobil nggak bisa dibuka resletingnya kemana-mana, jadi nggak bisa ngeliat dalamnya. Tuh resletingnya, di kepala resletingnya udah kayak gini, kayak kebalik gitu. Colokannya sama, satu, tombolnya juga sama, tapi cara menghidupkannya agak, cara matiinnya sih yang beda. Hidupinnya sih sama, pencet sekali, tapi kalau matiinnya pencetnya lama. Kita coba ya. Bentar. Kabelnya mana dia? Dicolok, dan nah ini ketika dicolok dia akan hidup, ada lampu penanda merahnya, ini berarti terhubung ke colokan. Tapi bedanya kalau misalnya merah berarti ya udah ngecas tapi belum full. Nanti kalau udah full warnanya hijau. Ngidupinnya ini bisa dicolok dan bisa enggak. Kalau misalnya baterainya udah penuh apa udah keisi, nggak harus penuh juga, dia tetap bisa hidup. Nih tuh, dan ini lebih kuat menahan beban, jadi kalau untuk rebahan atau taruh pundak itu lebih pas. Ini walaupun kita tekan tetap gerak bolanya tuh. Kalau tadi kan berhenti kan bolanya, kalau ini dia tetap, dan dia bisa 2 arah. Kalau yang pertama ini dia pijatannya tuh hanya 1 arah ke sini terus kan. Nah kalau yang katakanlah searah jarum jam. Tapi kalau ini di waktu tertentu dia bisa muter melawan arah. Di sekali hidup ini, sekali kita pencet itu dia bisa hidup sekitar 15 menit. Dan untuk baterai full itu dia bisa kita pakai 5-6 kali. Tadi ini sebenarnya nggak perlu dicolok, nggak apa-apa sih karena baterainya belum habis. Kita coba cabut aja ya. Matiin dulu deh. Nih, kita nggak pakai colokan masih bisa hidup, jadi nggak tergantung sama colokan. Pencet sekali, berarti ini bukan yang anget. Kalau lampunya merah berarti ini yang untuk anget. Enak banget sih kalau, apalagi kalau misalnya lagi perempuan lagi dapet, kan perut suka kram tuh, kadang-kadang aku tumpuk aja di perut. Udah enak banget. Matiinnya pencet lama-lama. Udah. Tuh. Nah, untuk kelebihan dari ini secara ukuran, menurutku ini lebih pas kalau kita taruh pundak, kita taruh pinggang, paha, ataupun betis, itu pas banget. Sementara kalau pakai ini, kita harus sering-sering menyesuaikan, kadang-kadang nggak pas, kadang-kadang kenanya di tulang apa
di bagian mana gitu, jadi agak sakit karena kencang banget ini kencang banget sih, karena tadi kan dalamnya udah ketahuan ya, ada kayak apa sih dalamnya ini, dibilang plastik tapi kuat banget nih tuh. Iya plastik tapi ya begitu, kencang banget. Jadi aku lebih suka pakai ini kalau di telapak kaki. Takut rusak juga kalau ditidurin, karena aku butuhnya memang untuk bersantai, nonton drama Korea pakai ini, rebahan, terus ya udah ini enak aja begitu. Cara harga jauh berbeda, yang ini tadi 130, yang ini 1.800.000, tapi secara keunggulan juga berbeda, tapi masa penggunaannya sama-sama bisa dipakai sampai kapanpun, katanya sih gitu ya. Ini buat orang yang suka-suka kerimbat tuh sebenarnya udah ketolong banget sama ini, karena rasanya hampir sama, kekencangannya tuh kayak hampir sama. Kalau pakai ini nggak tahu kenapa kekencangan, nggak tahu karena aku lebih lemah apa gimana ya, kencang banget menurutku, jadi agak sakit. Kalau ini pas, tapi sama-sama nggak bisa diatur, pijatannya tuh sama-sama nggak bisa diatur, segini ya segini aja, tergantung kita nimpa badan kita seberapa. Tuh balik kan, coba kita hidupin dua-duanya ya, dua-duanya kita hidupkan. Kalau yang ini harus selalu dicolok bunda. Tuh, ini bolanya ada 8, ini bolanya ada 4. Sama-sama hangat, tapi kita nggak bisa lihat dalamnya sih yang ini. Yang ini kencang dikit mati nih. Tuh, bolanya melambatkan jalannya. Tuh, berhenti. Tapi kalau ini enggak, ini kita timpa juga masih aman-aman aja. Ini segitu-gitu aja, dia kayak cari posisi sendiri nanti bolanya. Enggak sih, bolanya gitu-gitu aja sih. Tuh, lagi muter. Ya, begitulah kira-kira, terserah kalian mau beli yang mana, jangan salah pilih. Tapi kalau untuk sesekali pakai ini udah cukup. Tapi kalau aku pakainya harian, memang untuk bersantai, untuk relaksasi, aku sukanya yang ini karena nggak terlalu kenceng. Kalau ini benar-benar mengatasi kepegelan yang luar biasa kayaknya. Ini nih, ya bebas lah mau dipilih, mau pilih yang mana silakan dipilih. Untuk ini sebenarnya banyak banget yang udah nge-review, katanya sih worth it dengan harga 130.000. Tapi menurutku apakah worth it? Dengan 130.000 itu worth it untuk orang-orang yang suka pijatannya kenceng. Karena aku masalahnya di sini ukurannya nggak sesuai di tulang-tulangku, nggak tahu kenapa. Kalau taruh di pundak rasanya sakit, taruh di pinggang juga rasanya nggak pas. Paling pas tuh malah di telapak kaki karena kenceng dan enak. Terus masalah kedua, aku nggak suka selalu bergantung sama colokan. Ini nggak bisa, kalau dicabut ya udah mati. Ini harus selalu bergantung sama colokan. Sini juga enak kan, ada apa pilihan anget sama nggak angetnya, tapi sama juga sama ini. Aku lebih suka ini kalau untuk jangka panjang, aku lebih sukanya yang ini. Karena selain mengatasi ketegalan, ini juga untuk relaksasi. Itu sih. Jadi silahkan teman-teman pilih sendiri yang mana yang menurut teman-teman itu sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Dan silahkan pilih sendiri mana yang mau dibeli, apakah yang untuk pegel-pegel banget, apa untuk relaksasi, silahkan tentukan sendiri. Dan semoga video ini bermanfaat. Thank you.